Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiani dari Pendidikan Anak Usia Dini dengan nomor NIM 1862050054. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, yaitu bimbingan konseling dengan dosen pengampu Bapak Reja Lukmanda SEMA. Kasus yang saya ambil pada saat ini yaitu ketika anak cenderung malas atau tidak suka belajar di dalam kelas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak tidak suka belajar di dalam kelas, yaitu ada tentang kesulitan memahami materi, ketika materinya yang diberikan oleh guru terlalu sulit bagi dirinya. Ada juga faktor tentang materi kurang menantang atau materi tersebut kurang menarik bagi dirinya sendiri, dan ada juga faktor tentang tidak nyaman dengan lingkungan belajarnya, yaitu lingkungan belajarnya yang kurang kondusif. Dan juga ada faktor kelelahan atau kelelahan pada di malam harinya ketika anak belajar di rumah. Ada juga dari faktor terlalu banyaknya gangguan, yaitu gangguan dari sekitar sekolah seperti temannya terlalu berisik, temannya terlalu mengganggu dia sedang belajar. Itu adalah beberapa faktor anak yang tidak suka belajar di dalam kelas. Ada beberapa penyelesaian tentang anak yang cenderung tidak suka belajar di dalam kelas, yaitu dengan membangun komunikasi dengan anak. Itu sebelumnya murid dan guru dan orang tua harus membangun terlebih dahulu komunikasi yang baik untuk bisa mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut kenapa tidak suka belajar di dalam kelas. Yang kedua, beri pengertian tentang belajar seperti menanyakan terlebih dahulu apa cita-cita anak tersebut dan sangkut pautkan tentang belajar dan cita-citanya, seperti misalnya menjadi dokter, guru, atau profesi lainnya, yaitu untuk tetap bisa belajar. Ada pula untuk mengenali gaya belajar anak tersebut. Ada beberapa anak itu berbeda-beda gaya belajarnya, seperti ada yang mendengarkan, ada pula dengan cara yang membaca, ada pula dengan cara yang praktek secara langsung. Ada juga untuk ajak anak memenuhi kebutuhan sekolah atau perlengkapan untuk belajarnya. Seperti manfaatnya itu agar anak untuk lebih semangat dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka miliki. Yang ada juga buat suasana belajar menyenangkan, yaitu ajak anak ke tempat-tempat luar kelas, yaitu seperti di kebun binatang atau di perpustakaan yang terdekat ataupun taman-taman yang membuat ia menarik untuk belajar. Yang keenam itu ajari proses belajar, hindari terlalu fokus pada prestasi. Kebanyakan orang tua itu terlalu fokus terhadap prestasinya anak. Tidak usah terlalu difokuskan terhadap anak-anak, yang penting perkembangan anak itu berjalan semestinya sesuai umurnya. Dan hargailah proses belajarnya agar anak tersebut bisa semangat kembali untuk belajarnya. Menjadi role model. Biasanya anak itu disebut sebagai peniru ulung. Apa yang anak lihat dan dengar tentang kepribadian orang terdekat, orang-orang terdekatnya, anak akan menirukannya. Seperti pernah menirukan, berilah peniruan yang baik untuk anak. Contohnya ketika sedang membaca buku di samping anak dan dampingi anak yang sedang belajar. Kesimpulannya yaitu ketika anak tidak suka belajar di dalam kelas, ketahuilah terlebih dahulu apa penyebabnya dan apa faktor-faktornya kenapa anak tidak suka di dalam kelas.
Jika kita sudah menemukan itu, kita akan paham dan kita akan bisa menyelesaikannya. Adapun cara penyelesaiannya yang tadi sudah saya sebutkan. Dan menurut saya, jika anak tidak suka belajar di dalam kelas, alangkah baiknya ajak anak untuk belajar di luar kelas, sepertinya di taman ataupun di tempat-tempat yang membuat anak itu suka dan menarik saat belajar dan tetap bersemangat.